Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar pemanfaatan sumber daya alam. Nah anak-anak, sudah ada yang tahu pengertian sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada pakaian, makanan, bahan bakar, elektronik, dan sebagainya. Daya alam dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama-tama, kita akan belajar bersama-sama tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui hasil kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam hayati ini bersumber dari sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati bersumber dari alam berupa benda tak hidup, contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya kita akan mengenal sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan melalui hasil pelestarian. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua ada sumber daya alam mineral, yang contohnya adalah besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, ada pemanfaatan hasil pertanian. Yang kedua, ada pemanfaatan hasil perkebunan. Yang ketiga, ada pemanfaatan hasil peternakan. Yang keempat, ada pemanfaatan hasil laut. Yang kelima, ada pemanfaatan hasil hutan. Yang keenam, ada pemanfaatan hasil pertambangan. Persebaran hasil pertanian. Hasil pertanian padi, wilayah persebarannya ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan NTB. Hasil pertanian kedelai ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hasil pertanian jagung ada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Madura, Nusa Tenggara Timur. Hasil pertanian ubi kayu atau singkong ada di Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Hasil pertanian kacang tanah ada di wilayah persebaran Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan teh, wilayah persebarannya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil perkebunan tebu ada di wilayah persebaran Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hasil perkebunan kopi ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Flores. Hasil perkebunan karet ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Hasil perkebunan kelapa atau kopra ada di Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Hasil perkebunan kelapa sawit ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hasil perkebunan lada ada di Pulau Bangka dan Kalimantan Barat. Hasil perkebunan cengkih atau cengkeh ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Hasil perkebunan sagu ada di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Hasil perkebunan pala ada di Kepulauan Maluku. Persebaran hasil peternakan. Hasil peternakan sapi, wilayah persebarannya ada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, NTB, dan NTT. Hasil peternakan kambing dan juga ayam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil peternakan itik ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, perikanan pantai, Bali, wilayah Jawa, persebarannya dan hampir di seluruh wilayah Sumatera. laut dangkal Indonesia. Hasil peternakan kuda Hasil perikanan ada di perikanan Kepulauan laut Nusa Dalam Tenggara atau tuna dan ikan cakalang pada perairan sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Hasil perikanan darat hampir di seluruh wilayah Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah perairan yang luas. Persebaran hasil hutan. Hasil hutan kayu jati pada Pulau Jawa, hasil hutan kayu meranti pada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, hasil kayu akasia pada Pulau Jawa. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita melihat ya peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Hasil hutan kayu eboni pada Pulau peta Sulawesi terdapat dan hasil hutan simbol-simbol pada tersebut Pulau akan Sumatera. menyimbolkan satu hasil tambang yang menjadi keunggulan di daerah mereka masing-masing. Dapat dicontohkan pada Pulau Flores, terdapat simbol seperti titik-titik warna oranye yang berjumlah 3. Nah, kita lihat pada legenda. Pada legenda ini akan membantu kita mengetahui pada tiap daerah itu ada keunggulan hasil tambang apa. Nah, di Pulau Flores, jika kita cocokkan pada legenda, terdapat logo yang menyimbolkan granit. Jadi di Pulau Flores merupakan pulau dengan penghasil granit yang unggul tentunya. Begitu juga dengan pulau-pulau lain. Di pulau-pulau lain terdapat simbol yang berbeda-beda yang menyimbolkan tiap daerah memiliki hasil tambang yang berbeda-beda.